warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi dengan Rowindo TV. Jadi kali ini tim Rowindo TV Media Kreatif, tim Rowindo berada di salah satu bantaran Sungai Brantas. Jadi tim Rowindo TV sengaja mengirim cek lokasi guys. Jadi kalau selama ini kita itu melihat, mendengar atau membaca di media-media memberitakan bahwa penambangan di bantaran Sungai Brantas, khususnya di daerah Tulungagung itu katanya sangat merusak lingkungan. Jadi untuk mengkondisikan, untuk mengadakan survei lapangan guys, jadi tim Rowindo sengaja menerjunkan media kreatifnya untuk cek lapangan apa benar penambangan dengan menggunakan alat berat selamanya atau selalu merusak lingkungan. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah salah satu alat berat yang tengah mengadakan penambangan di bantaran Sungai Brantas. Jadi berdasarkan pengamatan dan penelitian tim kreatif Rowindo TV, ternyata tak selamanya penambangan di bantaran Sungai Brantas itu merusak lingkungan guys. Jadi kalau guys lihat, ini alat berat ini ternyata mengadakan pengupasan. Jadi di bantaran Sungai Brantas itu ada tanah-tanah atau lahan-lahan yang tidak teraliri Sungai Brantas guys. Jadi lahan-lahan ini tidak teraliri aliran Sungai Brantas, jadinya terbelengkai tanpa ada gunanya. Jadi para bapak-bapak petani atau orang-orang di lingkungan sepanjang Sungai Brantas memanfaatkan tanah-tanah ini bagaimana supaya agar dapat dijadikan lahan pertanian. Jadi bagaimana supaya dapat dijadikan lahan pertanian yang subur. Jadi salah satu prosesnya adalah tanah-tanah ini dikupas guys. Jadi yang atas itu dikupas dengan menggunakan alat berat, dan hasil kupasan tanah-tanah ini biasanya dikirim atau dibeli orang-orang untuk suatu pembangunan. Jadi kalau selama ini guys melihat, mendengar, membaca di media bahwa penambangan di aliran Sungai Brantas, di bantaran Sungai Brantas itu merusak lingkungan, ternyata tidak selalu begitu guys. Berdasarkan pengamatan tim Rowindo TV, ternyata penambangan ini juga bermanfaat bagi warga sekitar bantaran Sungai Brantas. Terbukti guys, jadi alat berat ini memang sengaja mengadakan pengupasan. Jadi tanah-tanah di bantaran Sungai Brantas itu biasanya yang atas itu berupa material pasir dan batu-batu guys. Jadi tentunya kalau dijadikan lahan pertanian, lah ini nanti tidak baik. Jadi agar supaya mendapati lahan yang subur, bisa dijadikan lahan pertanian, dengan cara dikupas. Lah nanti kalau ini dikupas akan mendapati tanah yang subur. Jadi sekitar 2 meter atau 1 meter ke bawah itu ada lahan subur, dan setelah dikupas nanti ya diratakan dengan menggunakan alat berat, dan setelah diratakan nanti oleh bapak-bapak petani dikasih pupuk, jadi pupuk organik atau pupuk kompos, juga pupuk kandang dan lain sebagainya. Dan setelah dipupuk lah nanti ditanami berupa tanaman-tanaman seperti jagung maupun tebu, bahkan bisa juga ditanami kalau dengan padi. Jadi kalau selama ini kita itu selalu menganggap penambangan dengan menggunakan alat berat itu katanya itu merusak lingkungan, ternyata tidak selamanya benar. Karena ini kalau tidak ada alat berat atau tidak menggunakan alat berat, tentunya sangat tidak mungkin guys. Jadi menata atau mengatur atau menciptakan lahan pertanian yang seluas ini dengan menggunakan manual, tentunya hampir tidak mungkin. Jadi dengan adanya alat berat yang bekerja atau mengadakan pekerjaan pengupasan ini agar bisa dijadikan lahan pertanian yang subur, tentunya juga harus menggunakan alat berat. Jadi setelah ini dikupas, dikasih pupuk, lah nanti setelah itu bisa ditanami dan akan menciptakan atau menghasilkan lahan yang subur. Jadi memang pemberitaan selama ini di media-media memang tidak seimbang. Jadi
tak selamanya penambangan dengan menggunakan alat berat di bantaran Sungai Brantas itu tak selamanya merusak lingkungan, guys. Jadi kalau selama ini kita tahu ada pengawasan, ada operasi-operasi dari pihak Satpol PP, karena memang yang berhak mengadakan operasi atau pantauan itu sebenarnya juga haknya Satpol PP, dan yang mengawasi debit air di Sungai Brantas itu dalam pengawasan PT Tirta Jaya 1. Jadi tim Rapido sengaja cek lapangan. Jadi ini memberi pencerahan kepada kita semua bahwa tidak selamanya penambangan menggunakan alat berat di bantaran Sungai Brantas itu merusak lingkungan. Jadi terbukti sekali, ini sangat bermanfaat sekali, bahkan ini bisa mengangkat perekonomian warga sekitar bantaran Sungai Brantas atau juga bisa menciptakan lowongan pekerjaan, guys. Jadi kalau selama ini orang-orang itu hanya di sepanjang bantaran Sungai Brantas itu hanya cari pasir atau cari ikan, tentunya dengan lahan-lahan yang dibikin atau dikupas oleh alat berat seperti ini, akhirnya lahan-lahan kosong yang selama ini gersang tidak bisa ditanami akhirnya bisa ditanami baik tanaman tebu maupun jagung. Jadi kalau guys lihat, inilah proses penambangannya dengan menggunakan alat berat. Jadi lahan-lahan ini nanti setelah dikupas, dirata, lalu bapak-bapak tani itu lahan-lahan ini nanti dikasih pupuk kandang ataupun pupuk organik. Jadi tentunya ini bisa menjadi wawasan kita, bisa menjadikan kita keseimbangan informasi, guys. Jadi kalau selama ini kita hanya mendengar di penambangan di Sungai Brantas dengan menggunakan alat berat itu merusak lingkungan, ini dan itu, ternyata juga tidak selamanya benar. Jadi ini adalah salah satu bentuk pencerahan kepada kita semua, menunjukkan kepada orang-orang yang selalu ini mengkritik atau hanya berkata bahwa penambangan di Sungai Brantas dengan menggunakan alat berat itu merusak lingkungan, ternyata juga tidak benar. Demikian guys, tim media kreatif Rowindo TV langsung dari bantaran Sungai Brantas. Demikian, semoga bermanfaat.